Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media info Semansabu dimanapun Anda berada, khususnya adik-adik yang masih duduk di bangku PAUD, TK, SD, MI, SMP, TS, SMA, MA, SMK, maupun MAK, yang saat ini kegiatan kalian tentunya secara sosial sangat dibatasi karena terkait dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19. Dan admin tahu pasti dengan adanya wabah virus ini memaksa kalian harus belajar di rumah. Nah, agar saat belajar di rumah kalian tidak kehabisan materi, admin akan memperkenalkan kepada kalian tentang aplikasi atau portal belajar online, yaitu Rumah Belajar. Nah, agar kalian tidak penasaran, mari kita langsung saja masuk ke portalnya. Pertama, tentunya kalian harus menggunakan HP atau komputer yang ada jaringan internet. Nah, jika HP atau komputernya sudah ada jaringan internet, maka kalian bisa masuk ke browser, bisa pakai Google Chrome, bisa juga pakai Firefox. Admin akan mencobanya dengan menggunakan browser Firefox. Nah, untuk mencari portal Rumah Belajar, adik-adik bisa tulis Rumah Belajar di sini. Oke, portal Rumah Belajar, klik saja. Ditulis secara langsung di sini juga bisa, tapi karena menggunakan pencarian juga ketemu Rumah Belajar, maka kita mencoba menggunakan pencarian saja. Ini dia Rumah Belajar, kita klik saja langsung. Ya, inilah portal Rumah Belajar dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Oke, jika adik-adik sudah masuk ke sini, adik-adik bisa langsung login. Yang ada di sudut kanan atas ini tombolnya, kita login. Kemudian jika adik-adik sudah punya akun, langsung saja masuk dengan menggunakan akun dan password yang telah dibuat tentunya. Tapi jika belum punya akun sama sekali, adik-adik harus membuat akun terlebih dahulu untuk masuk ke portal Rumah Belajar. Oke, sekarang kita buat akun ya. Buat akun, klik buat akun di sini. Klik buat akun. Karena adik-adik sebagai murid tentunya ketika mendaftar menggunakan tombol sebagai murid. Oke, ini dia, sebagai murid. Syaratnya adik-adik harus punya NISN. Oke, untuk NISN admin akan coba menggunakan NISN salah satu siswa. Setelah menuliskan NISN, kita coba search atau cari di sini. Ya. Ketika kita sudah menuliskan NISN, maka nama adik-adik akan muncul di sini. Jadi syarat mutlaknya selain email harus punya NISN terlebih dahulu. Oke, berikutnya setelah NISN ditulis, kemudian nama muncul secara otomatis. Kemudian adik-adik tulis alamat email yang dimiliki. Sekarang kita tulis email. Oke, jangan lupa kata sandi ditulis. Tuliskan kembali konfirmasi kata sandi. Oke, berikutnya kita klik captcha. Gambar captcha dengan cara beri tanda cek pada kotak saya bukan robot. Oke, setelah ada tanda checklist di sini, kita langsung klik daftar. Ya, setelah kita klik daftar, maka kita akan dibawa ke portal sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Ada tombol masuk di sebelah kanan atas, ini kita klik saja masuk. Baik, sekarang sudah masuk.
pertama-tama bila perlu adik-adik klik ini profil saya, maksudnya untuk merubah profil dimulai dari foto dan seterusnya. Nah, agar halaman profil ini tampak lebar, kita bisa klik garis 3 yang ada di sudut kiri atas. Nah, maka halaman profil akan tampak lebar. Nanti dicoba adik-adik ubah profilnya di sini dengan cara klik update profil, dimulai dari tanggal lahir dan seterusnya. Kemudian nanti di bawah ada pendidikan, keahlian dan pekerjaan. Jangan lupa setelah mengubah profil atau mengupdate profil, klik simpan. Baik adik-adik, berhubung ini akun orang lain, berarti admin tidak akan merubah apapun. Dan kita kembali ke beranda. Nah, di beranda ini sudah terdapat konten video terbaru. Video apa? Yaitu video tentang pembelajaran. Di sini ada materi tentang model pembelajaran, news item, indeks harga dan seterusnya. Nah, agar video yang adik-adik tonton sesuai dengan jenjang pendidikan adik-adik bisa cari di sini jenjang pendidikan. Jika adik-adik kebetulan jenjang pendidikannya SD, bisa klik SD. Di sini banyak sekali konten video untuk jenjang SD. Contohnya kita klik saja tentang perkalian dan pembagian pecahan. Ini videonya. Kita bisa belajar di sini. Ini merupakan video yang diunggah oleh kontributor TV Edukasi. Nah, jadi adik-adik sekalian, ketika belajar tinggal tonton saja konten video yang ada di sini. Dan yang jelas, konten atau video yang ada di sini tentunya sangat menarik dan membuat betah belajar adik-adik sekalian di rumah. Oke, kita coba cari contoh lain untuk jenjang SMP. Oke, untuk jenjang SMP juga tidak kalah banyak dengan jenjang SD. Banyak sekali di sini ada artikel pengurangan risiko, komponen tata surya dan seterusnya. Oke, dilanjut kita coba melihat konten untuk jenjang SMA. Begitupun dengan konten video SMA juga banyak sekali di sini yang sudah tampil di depan. Nah, kemudian ketika adik-adik ingin mencari video yang sesuai dengan tingkat adik-adik, di sini ada dari tingkat, kalau SMA ada tingkat 10, 11 dan 12. Kita coba saja klik salah satu, kelas 11 misalnya. Oke, di sini untuk SMA kelas 11 ada konten video materi kebijakan ekonomi, elastisitas gas, matrik dan seterusnya. Oke, kemudian kita coba untuk jenjang SMK. Tidak kalah banyak juga untuk jenjang SMK, juga begitu banyak sekali konten video. Ketika kita klik konten lainnya juga di sini masih ada banyak sekali. Jadi tinggal buka HP atau laptop atau PC di rumah, tentunya dengan didukung jaringan internet, kita bisa belajar di sini tanpa perlu kemana-mana, cukup di kamar tidur misalnya. Sehingga belajar di rumah adik-adik sekalian akan berasa menyenangkan karena video-video di sini terlihat sangat begitu menarik. Oke, selain konten video untuk jenjang yang tadi telah admin sebutkan, mulai dari ada SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, juga ada konten yang sifatnya non kurikulum yaitu umum. Kita coba klik saja yang ini. Oke, untuk yang umum juga banyak sekali.
Nah, selain video-video yang ada di sini, konten-konten yang ada di sini, apabila adik-adik punya konten, adik-adik juga bisa menambahkan konten. Misalnya adik-adik telah membuat video pembelajaran, adik-adik bisa menguploadnya di sini. Caranya yaitu tinggal di sini di bawah beranda ada konten audio dan video. Nah, adik-adik bisa tambah konten. Di menu tambah konten, adik-adik bisa menuliskan nama kontennya apa, jenisnya kurikulum atau non kurikulum. Kemudian ada kolom teks di sini berfungsi untuk apabila teman-teman lain ingin mencari materi dan materinya cepat ketemu ketika dilakukan pencarian, bisa dibuat tag di sini. Kemudian di bawah ada kolom kategori. Konten yang adik-adik upload itu kategorinya apa? Di sini ada bahasa Inggris, budaya, database dan seterusnya. Di sini di bawah banyak sekali. Kemudian jangan lupa kasih keterangan. Lalu jenis konten. Nah, konten yang bisa adik-adik upload itu bisa berupa audio, PDF, atau video. Audio artinya ketika konten yang dibuat adik-adik adalah hanya berupa suara saja, berarti kontennya nanti audio. Untuk formatnya bisa MP3, bisa MPEG, OGG, dan seterusnya. Kemudian untuk video bisa berupa MP4, terus OG dan web. Nah, dan yang jelas konten yang dapat diupload oleh adik-adik sekalian adalah dengan ukuran file maksimal 500 MB. Nah, selain audio video juga PDF. Ini berarti apabila konten yang adik-adik upload adalah berupa dokumen, tulis, gambar dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, kemudian jika adik-adik sudah menambahkan konten, adik-adik bisa melihat konten yang telah diupload dengan cara klik konten saya di sini. Nah, kebetulan untuk contoh admin belum upload konten sama sekali, makanya di sini masih kosong. Oke, selain konten audio dan video, di bawah juga ada konten web. Kita coba klik saja untuk konten web, dimulai dari yang terbaru. Oke, untuk konten web di sini ada gambar permintaan dan penawaran dengan gambar kesibukan orang di pasar. Kita coba klik saja. Ini untuk konten web. Web lainnya di sini juga banyak sekali. Baik, kemudian kita cari apa lagi? Ya, kita akan mencoba klik sumber belajar 1.0. Link terkait apa isinya. Dan ternyata di konten sumber belajar ini banyak menu juga, dimulai dari PAUD, SD, SMP dan seterusnya. Coba kita klik salah satu di antara menu ini, kita klik SMA misalnya. Daftar konten sumber belajar, ini banyak sekali. Ini ada konten bahasa Indonesia, dan tentunya kita bisa mencari materi pelajaran lain. Di sini ada bahasa Inggris juga. Coba ketika kita melakukan pencarian matematika misalnya. Oke, maka di sini akan muncul daftar konten sumber belajar matematika. Dan yang jelas menurut admin ini aplikasi sangat bagus sekali karena kontennya menarik, nyaman dipandang mata, kemudian ketika diakses juga tidak lemot, cepat. Misalnya kita memilih konten belajar integral tak tentu, kita coba. Ternyata kontennya cepat sekali ketika kita buka. Kita bisa belajar di sini. Oke, kira-kira begitu ya adik-adik ya. Ketika adik-adik sekalian sedang berada di rumah dan harus belajar di rumah, tentunya rumah belajar ini sangat mengasihkan dan sangat berarti sekali di saat adik-adik sekalian
kegiatan sosialnya secara langsung sedang dibatasi. Sehingga adik-adik tidak perlu khawatir tidak dapat belajar di sekolah, karena ternyata di rumah pun bisa. Kita kembali ke beranda sekarang. Nah, jadi begitulah gambaran tentang media belajar online, rumah belajar. Dan apabila adik-adik tertarik, silahkan masuk saja ke portalnya, tentunya dengan didahului dengan membuat akun terlebih dahulu. Admin kira perkenalan tentang media belajar online rumah belajar cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.